kita sama-sama ketahui lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law yang memberangus semua undang-undang yang saya sampaikan tadi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kita anggap relatif cukup berpihak terhadap petani, digugurkan, dihapus, dan disatukan, digabungkan menjadi satu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang dimana substansi-substansi hak-hak petani itu sudah dihilangkan. Impor bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan produksi dalam negeri, persoalan kepemilikan lahan, penyusutan, itu tidak lagi diberikan prioritas kepada petani yang saya sampaikan tadi di awal, justru kepemilikannya sangat minim. Itu tidak lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan dimasukkan ke dalam bank tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Berangkat dari gerakan yang kita bangun di Serikat Petani Indonesia, kita sadar bahwa petani harus mendapatkan kehidupan yang layak ya, sesuai mandat dari konstitusi kita. Nah, kita lihat turunkan bagaimana petani itu dilihat dari kepemilikan tanah yang sangat minim, di bawah 0,5, dari mulai akses yang lain, pendidikan, teknologi, termasuk juga misalnya pemasaran dan harga petani. Dan kita memandang bahwa selama SPI didirikan sejak tahun 1998, kita sudah banyak keberhasilan, bagaimana membangun pusdiklat, bagaimana kita bisa membuat benih sendiri, bagaimana kita bisa membuat pupuk sendiri, sehingga kemandirian petani bisa terwujud. Terus biaya produksi itu juga bisa dikurangi, ketergantungan terhadap asupan pertanian itu juga bisa diatasi dengan kita bisa memproduksi sendiri, sehingga kita pastikan produksinya juga bisa kita pasarkan dengan jaminan harga yang layak. Nah, termasuk juga persoalan infrastruktur ya, infrastruktur jalan tani di tingkat desa, jalan usaha tani, terus juga irigasi, itu sudah banyak yang tidak diurus ya, rusak bahkan, dan ini harus dibangun lagi. Termasuk juga bagaimana di tingkat petani juga dibangun misalnya semacam pusdiklat atau balai-balai pengembangan yang bisa dilakukan oleh petani. Nah, dari persoalan-persoalan yang sudah kita lakukan di SPI, kita menganggap bahwa kita belum cukup ya
mempunyai alat perjuangan hanya sekedar serikat petani. Kita butuh alat perjuangan politik sendiri bagi petani dan kelas pekerja yang lainnya. Dan kita menganggap selama ini tidak ada yang secara langsung bisa memperjuangkan persoalan-persoalan petani dan persoalan kelas pekerja yang lainnya. Dan kita menyadari persoalan tanah, persoalan penyelesaian konflik lahan, persoalan penyusutan lahan pertanian, persoalan alih fungsi lahan, itu sampai kepada misalnya tadi saya sampaikan ke persoalan pasar dan harga, itu merupakan keputusan politik. Kita sudah mempunyai beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nomor 41 tahun 2019 dan juga Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nomor 19 tahun 2013. Itu adalah produk politik. Dan terlepas dari dari masih ada kekurangan, tapi itulah undang-undang yang bisa kita pakai. Bagaimana misalnya persoalan impor tidak boleh dilakukan kalau produksi dalam negeri artinya mencukupi gitu. Dan begitu juga bagaimana di dalam undang-undang itu dijamin bahwa petani harus memiliki lahan maksimal 2 hektar. Nah, ini undang-undang yang menurut kita itu adalah produk politik yang harus terus kita kuatkan, sementara petani dan kelas pekerja yang lain tidak punya perwakilan langsung di parlemen atau di ruang-ruang pengambil keputusan politik, sehingga akhirnya kita sama-sama ketahui lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law yang memberangus semua undang-undang yang saya sampaikan tadi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kita anggap relatif cukup berpihak terhadap petani, itu digugurkan, dihapus dan disatukan, digabungkan menjadi satu undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang dimana substansi-substansi hak-hak petani itu sudah dihilangkan. Impor bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan produksi dalam negeri, persoalan kepemilikan lahan, penyusutan, itu tidak lagi diberikan prioritas kepada petani yang saya sampaikan tadi di awal, justru kepemilikannya sangat minim. Itu tidak lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan dimasukkan ke dalam bank tanah untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur. Dan itu tidak ada langsung berkaitan dengan persoalan petani dan persoalan pangan. Dan kita juga berjalan selama beberapa kali mengikuti pemilu, keterwakilan petani, kader-kader petani itu juga tidak bisa melakukan perubahan terhadap partai-partai atau lembaga alat politik yang ada selama ini, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk bagaimana petani dan kelas pekerja yang lain mempunyai alat politik sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja keras bersama-sama, ada 11 organisasi rakyat yang tergabung untuk bagaimana mengaktifkan dan melakukan inisiatif untuk bagaimana Partai Buruh bisa ikut sebagai partai peserta pemilu. Nah, sekarang petani, buruh, nelayan, paling tidak di 11 organisasi inisiator sekarang sudah mempunyai partai, bagaimana petani, buruh, nelayan, dan juga miskin kota untuk bersama-sama kita berjuang di dalam partai buruh ini untuk merubah dan menentukan nasib kita sendiri.